Baiklah, kita lanjutkan segmen ini dengan teori perkembangan Piaget. Piaget ini disebut sebagai stages of cognitive development. Lihat, ketika masih kecil ya, sensory motor stage ini dia mendapatkan pengalaman dengan sensorinya, dengan sensornya ya. Kemudian ketika 2-7 tahun dia dengan pre-operational stage, sudah dapat menyebutkan itu air. Tapi kalau si anak kecil ini harus dipegang baru tahu itu air. Nah, kemudian ketika sudah tambah besar, concrete operational stage ini sudah bisa lebih kreatif lagi ya, menganalisis dan lain-lain. Sementara yang sudah dewasa, formal operational stage ini sudah bisa, katakanlah, membuat sesuatu dengan air, mencari air, berbisnis air gitu ya. Itu sudah jauh lebih rumit lagi pemahamannya. Strategi dalam menerapkan teori Piaget ini, belajar lebih baik jika pembelajar aktif dan mencari solusi sendiri. Sekali lagi, perlu ada pembimbingnya, kalau tidak efisien ya, tidak efektif. Adanya fasilitas yang dirancang agar belajar menjadi lebih aktif. Nah, ini penting supaya tidak kemana-mana, tidak over discovery. Mempertimbangkan pengetahuan dan tingkat pemikiran pembelajar. Adanya diskusi dan evaluasi belajar, ini penting nih. Adanya pembimbing ya, yang membimbing, mengarahkan dengan baik. Jangan berikan desakan kepada pembelajar untuk berprestasi sebelum mereka siap menguasai lingkungannya, lingkungan pembelajarannya. Jadikan ruang kelas menjadi eksplorasi dan penemuan. Ya, kalau di kelas agak susah ya, kecuali membuat melalui lab virtual reality. Ini yang berikutnya adalah ZPD-nya Vygotsky ini. Yang paling penting adalah bahwa ketika seorang pembelajar berada pada zona nyaman ini, zone of proximal development, kalau di bawahnya membosankan, terlalu gampang tantangannya ya, kalau di atas ini terlalu sulit, anggap saja pembelajaran itu sebuah game. Nah, maka harus diupayakan ada zona nyaman ini, dan zona nyaman ini dengan sedikit bantuan dari dosen atau gurunya, si anak dapat belajar secara efektif. Itulah teori konstruktivisme. Kita sudah membahas secara ringkas, nanti akan kita lanjutkan pembahasannya untuk teori-teori pembelajaran yang lain. Tetap semangat!